Anda kembali di Kompas Siang, Saudara. Sidang pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar pada Jumat pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan pembacaan kesimpulan dari dua kubu. Pihak pemohon Nadiem Makarim dan pihak termohon jaksa dari Kejaksaan Agung menyampaikan kesimpulan masing-masing secara ringkas. Kedua pihak kemudian menyerahkan kesimpulan secara tertulis kepada hakim tunggal. Sidang putusan pra-peradilan Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek tahun 2019-2022 digelar Senin 13 Oktober 2025 mendatang. Sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, bahkan ditahan, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan. Tersangka atas pemohon itu sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Artinya sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup. Dua alat bukti yang cukup itu tadi kan dari kemarin teman-teman media sudah bisa mendengar pendapat ahli baik dari pemohon maupun termohon menyampaikan tidak ada secara limitatif mengatur jenisnya alat bukti apa. Yang penting memuat dua alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Saudara, informasi selengkapnya terkait sidang pra-peradilan Nadiem Makarim pagi tadi akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Yohan Bagja dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Rahma, jadi apa saja isi kesimpulan dari masing-masing pihak? Iya, Vidi dan juga saudara, tadi dari baik pihak pemohon dan juga termohon ini sudah menyampaikan kesimpulan dari sidang pra-peradilan Nadiem Makarim ini. Tentunya dari para pihak ini menyampaikan secara singkat begitu ya. Kalau dari pihak Nadiem ini menekankan terkait dengan audit BPKP yang mereka terima, yang menyatakan bahwa kalau dalam audit itu disebutkan tidak ada kerugian negara yang terjadi selama dengan pengadaan Chromebook dari tahun 2019 hingga tahun 2022, di mana dari audit BPKP yang mereka dapatkan ini auditnya dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dan juga dari pihak pemohon ini atau dari Nadiem Makarim yang disampaikan tadi atau diwakilkan dari kuasa hukumnya Hotman Paris juga menyebutkan bahwa menekankan bagaimana dengan Jaksa Agung ini tidak merinci bagian pertanyaan kepada Nadiem Makarim terkait dengan kerugian negara bagaimanakah yang dilakukan oleh Nadiem Makarim. Itulah yang ditekankan terus oleh pihak pemohon atau dari pihak Nadiem Makarim, sedangkan untuk dari pihak termohon atau dari Kejaksaan Agung ini menyebutkan bahwa semua prosedur yang dilalui ini sudah sesuai begitu ya untuk menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam pengadaan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga tahun 2022. Nah, yang menjadi menarik begitu ya Vidi dan juga saudara adalah tentang audit BPKB yang terus diulang baik itu dari pihak pemohon maupun dari pihak pemohon, di mana kalau dari pihak pemohon atau pihak dari Nadiem Makarim ini menyebutkan bahwa audit PPKB yang mereka terima ini sudah membuktikan atau sudah menyatakan bahwa kliennya atau dari Nadiem Makarim ini tidak melakukan kerugian negara begitu. Cantumkan dalam audit BPKB tersebut kalau semua pengadaan ini berjalan lancar, untuk pengadaannya juga tepat waktu, segala macam itu yang didapatkan dari audit tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun di sisi lain, Vidi dan juga saudara, ini dibantah oleh dari pihak termohon atau dari pihak Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa untuk audit itu sendiri dari PPKB ini berbagai macam, Vidi. Ada yang audit umum, ada juga yang audit investigasi. Nah,
Dari pihak jaksa Kejagung ini menyebutkan bahwa dirinya ini masih menunggu hasil audit investigasi dari BPKB, di mana audit investigasi ini baru diminta oleh penegak hukum, begitu dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum dari Kejagung, dan ini belum ada atau belum keluar hingga saat ini. Inilah yang didebatkan begitu ya antara pihak pemohon maupun dari pihak termohon. Namun hingga saat ini untuk bagian kesimpulan ini atau dari sidang kesimpulan ini sudah selesai. Memang tadi sekitar 20 menit kurang lebih begitu untuk berjalannya sidang. Sudah disampaikan secara ringkas, secara lisan begitu, tapi juga tertulis sudah sampaikan kepada Hakim Tunggal yang memimpin sidang tadi pagi. Namun kita tunggu nantinya bagaimana dengan keputusan dari pra-peradilan ini yang akan dilaksanakan pada Senin depan pada tanggal 30 Oktober pada tanggal 13 Oktober 2025, Vidi. Baik, Rahma Piliang, terima kasih untuk laporan Anda.